Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kerja rumus dari indeks Morishita menurut Cairani 2003. Nah, di video kali ini saya sedikit menjelaskan tentang indeks Morishita. Ini adalah indeks yang paling umum digunakan untuk mengukur pola distribusi suatu jenis atau populasi, karena hasil perhitungan itu tidak dipengaruhi oleh luasan daerah pengambilan sampel. Oleh karena itu, beberapa pun contoh yang teman-teman buat di lapangan, outputnya itu indeks ini memberikan hasil yang relatif stabil. Indeks Morishita ini juga bersifat independen terhadap tipe-tipe distribusi dan jumlah plot yang teman-teman buat di lapangan. Untuk perhitungan pola indeks Morishita ini terbagi menjadi tiga, yaitu pola sebaran acak, pola sebaran kelompok, dan pola sebaran seragam. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah sediakan contoh soalnya. Di sini saya ingin mengetahui pola sebaran landak Jawa di hutan, dan di sini ada 6 blok. Dari masing-masing blok juga ada jumlah dari landak Jawa tersebut. Nah, di sebelah kanan layar ini sudah ada contoh rumusnya seperti ini teman-teman. Bila ada contoh rumus yang sama seperti di layar ini, silakan teman-teman ikut tutorial yang saya akan bawakan. Kita langsung membacakan perhitungan indeks Morishita atau ID dengan rumus sebagai berikut. ID sama dengan N sigma X pangkat 2 kurang sigma X bagi buka kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 kurang sigma X, di mana ID adalah indeks Morishita, sigma X adalah jumlah individu tiap plot, sigma X pangkat 2 adalah kuadrat jumlah individu tiap plot, dan N adalah jumlah plot pengambilan sampel. Nah, yang berikutnya adalah perhitungan MU dan MC. Seperti ini teman-teman bisa lihat di layar. Dan selanjutnya ada perhitungan standar derajat Morishita atau IP. Bisa lihat di layar ini. Nah, langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman membuatkan simbol. Caranya seperti ini teman-teman. Langsung saja ke insert, terus ke simbol. Nah, di sini sudah saya sediakan sebelumnya simbol-simbol yang kita akan menggunakan seperti ini teman-teman. Langsung saja kita buat simbol pertama, kita langsung klik di sigma, terus kita insert, terus kita klik X, terus kita insert. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Yang kedua, kita mencari sigma X pangkat 2. Caranya seperti ini, kembali ke insert, ke simbol, kita klik di sigma, kita insert, kita klik di X, kita insert, kita klik 2, kita insert. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita mencari simbol yang ketiga, kita ke insert, kita ke simbol. Di sini kita mencari sigma X kuadrat kurang sigma X. Sigma X kuadrat kurang sigma X. Sigma X. Seperti ini teman-teman. Simbol yang keempat, kita mencari buku kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 kurang sigma X. Kita buka kurung, kita ke simbol lagi, sigma X tutup kurung pangkat 2 kurang sigma X. Nah, seperti itu teman-teman. Langkah selanjutnya kita mengisi keterangan di sini. Di sini kita isi ID, MU, MC, dan derajat Morishita.
Morisita. Seperti ini teman-teman. Langkah selanjutnya kita mengisi kolom yang ada di simbol sigma X ini. Di sini kita mengisi dari jumlah landak Jawa di setiap plot. Nah, di plot pertama ini ada angka 6. Kita isikan semua 3, 8, 4, 5, 10. Seperti itu teman-teman. Dan dari sini kita harus menjumlahkan keseluruhan ini. Caranya seperti biasa, sama dengan sum. Terus kita klik di 6, kita scroll ke bawah, kita enter. Nah, hasilnya ini 36. Langkah selanjutnya kita cari sigma X kuadrat 2 atau pangkat 2. Caranya seperti ini, sama dengan kita klik di 6 ini, kita tekan shift, tahan, tekan 6, tekan 2. Nanti muncul kode seperti ini teman-teman, terus teman-teman enter. Hasilnya ini teman-teman scroll ke bawah. Seperti ini teman-teman. Nah, langkah selanjutnya teman-teman langsung menjumlahkan keseluruhan. Tekan sum, klik 2 kali, klik di 36, scroll ke bawah, terus enter. Nah, hasilnya ini 250. Langkah selanjutnya kita mengkurangkan antara sigma X pangkat 2 kurang sigma X. Kita tekan sama dengan, kita klik di sigma X ini, kita klik di sigma X pangkat 2 ini, terus kita kurangkan sigma X. Nah, hasilnya ini teman-teman. Nah, langkah yang berikut kita mencari buka kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 kurang sigma X. Caranya seperti ini, sama dengan kita klik di 36 ini, sigma X nya ini, kita tekan shift, tahan, tekan 6, tekan 2, nanti muncul seperti itu. Kita kurangkan 36 lagi, kita enter. Nah, hasilnya ini teman-teman, 1260. Nah, langkah yang berikut teman-teman, kita membagikan antara sigma X pangkat 2 kurang sigma X bagi buka kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 kurang sigma X. Caranya seperti ini, sama dengan kita klik di sigma X ini, terus kita bagikan buka kurung sigma X pangkat 2 tutup buka kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 kurang sigma X. Kita klik di sini, terus kita enter. Nah, hasilnya ini. Nah, langkah terakhir untuk mendapatkan ide, di sini di keterangan ini ada N. N ini adalah jumlah plot pengambilan sampel. Di sini jumlah plot pengambilan sampel ada 6. Kita lihat ini, terus kita harus kalikan dari hasil pembagian ini, kita kalikan N. Seperti biasa, sama dengan kita klik di hasil pembagian ini, kita kalikan N. Caranya shift, tahan, tekan 8, terus klik di N nya ini ada 6, terus kita enter. Nah, hasilnya ini teman-teman, 1,02. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita mencari MU. Di sini kita lihat rumus dari MU di sini. Pola sebaran ditunjukkan melalui perhitungan MU dan MC sebagai berikut. MU sama dengan N X kuadrat 0,975 kurang N tambah sigma X I bagi
dalam kurung sigma xi kurang 1. Nah, di keterangan ini kita lihat mu adalah indeks Morishita untuk pola sebaran seragam, dan x2 0,975 ini adalah nilai C-square tabel dengan derajat bebas n kurang 1 dan selang kepercayaan 97,5%. Nah, di sini n ini dikurangi 1. Jadi n yang kita punya di sini ada 6. Seperti itu. Nah, di sini saya sudah sediakan tabel C-square-nya ini. Bisa teman-teman download di internet untuk tabel C-square ini. Langsung saja kita ke cara kerjanya, teman-teman. Di sini kita lihat n yang kita punya di sini ada 6. Jadi kita lihat n6 ini, terus kita lihat lagi di tingkat kepercayaan. Di sini kita menggunakan tingkat kepercayaan 0,975. Terus n di keterangannya itu n kurang 1, jadi 6 kurang 1 jadi 5. Terus kita arahkan kursor ke kanan seperti ini, kita luruskan dengan 0,975, dapatnya 12,8325. Nah, ini yang 12,8325 ini kita kopikan kita bawakan ke Excel. Kita kopikan ke Excel. Nah, dari sini kita lihat untuk cara kerjanya kita harus menyelesaikan ini sigma x2 0,975 kurang n tambah sigma xi. Nah, caranya seperti ini, sama dengan kita pastekan hasil dari C-square tadi. Di sini kita tambahkan, tekan shift, tambahkan sigma xi. Terus sigma xi di sini 36 ini kita tambahkan, terus kita enter. Nah, hasilnya ini, teman-teman. Langkah selanjutnya teman-teman mencari dalam kurung sigma xi kurang 1. Nah, di sini langsung saja kita mulai. Di sini sigma xi ini 36 dikurangi 1 jadi 35. Langsung saja sama dengan, kita langsung bagikan saja, sama dengan kita klik di 48,8325 ini, kita bagikan 35. Terus kita enter. Nah, hasilnya ini, teman-teman, 1,3952214. Nah, dari hasil ini kita lihat lagi di sini, kita harus kalikan n di sini. Langsung saja sama dengan kita klik di ini sebelah kanan ini, kita kalikan, shift tahan 8, kita kalikan n di sini ada 6. Terus kita enter. Nah, hasilnya ini, teman-teman. Kita kecilkan 2 angka di belakang koma seperti ini, teman-teman. Nah, untuk hasil mu di sini adalah 8,37 seperti itu, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita mencari MC. Seperti biasa, kita melihat rumus MC-nya di sini. N x2 0,025 kurang n tambah sigma x i bagi dalam kurung sigma x ini dikurangi 1. Nah, langkahnya seperti kita mencari mu tadi. Kita ke tabel C-square ini, kita lihat di sini derajat bebasnya ini. Sebelum ke situ saya ingin menjelaskan tentang keterangan dari MC-nya ini. Kita lihat indeks MC adalah indeks Morishita untuk pola sebaran mengelompok.
Dengan derajat bebas ini N kurang 1 dan selang kepercayaan 2,5%. Seperti itu. Kita kembalikan ke C-squared. Kita lihat di sini untuk tingkat kepercayaan itu 0,025. Nah, terus kita lihat ke N-nya ini dikurangi 1 jadi 5, terus kita arahkan kursor ke 0,025, dapatnya ini 0,8312. Terus kita kopikan, kita bawakan ke Excel seperti ini teman-teman. Kita langsung saja cara kerjanya sama dengan kita paste. Terus di sini kita tambahkan sigma xi ini 36, terus kita enter. Nah, hasilnya ini. Nah, langkah selanjutnya kita langsung saja kita bagikan antara hasil yang kita dapat tadi dibagi sigma xi kurang 1. Jadi sigma xi di sini 36 kurang 1 jadi 35. Langsung saja sama dengan klik di sebelah kanan ini dibagi 35, terus enter. Nah, hasilnya ini 1,05232. Langkah selanjutnya kita langsung saja untuk mencari MC nya sama dengan kita klik di sebelah kanan ini, terus kita kalikan N nya. Di sini N nya 6, kita klik 6, terus kita enter. Hasil dari MC ini adalah 6,31, seperti itu teman-teman. Kemudian langkah terakhir yang kita akan lakukan adalah kita mencari nilai derajat Morishita. Nah, di sini kita lihat teman-teman, untuk mencari derajat Morishita atau IP ini, di sini sudah ada 4 rumus untuk menghitung IP-nya. Kita baca yang pertama. Kondisi yang pertama, jika nilai ID lebih besar dari 1 dan ID lebih besar atau sama dengan MC, maka pakai rumus 1. Di sini coba kita cocokkan ID lebih besar dari 1. Di sini kita lihat ID-nya ini lebih besar dari 1. Di sini 1,02, jadi lebih besar dari 1. Dan ID lebih besar atau sama dengan MC. Apakah ID lebih besar dari MC? Kita lihat. Nah, di sini ID-nya itu lebih kecil dari MC. MC-nya di sini ada 6,31. Jadi rumus yang pertama ini tidak terpakai. Terus rumus yang kedua, kita lihat kondisi yang kedua, jika nilai ID lebih besar dari 1 dan ID lebih kecil dari MC, maka pakai rumus yang kedua. Nah, di sini kita sudah jelas-jelas ID lebih besar dari 1 dan ID lebih kecil dari MC. Coba kita lihat ID lebih kecil dari MC. Nah, ini rumus yang kedua ini bisa kita gunakan karena sesuai dengan hasil yang kita kerjakan tadi. Terus C, kondisi yang ketiga, jika nilai ID lebih kecil dari 1. Nah, di sini sudah tidak masuk karena ID lebih besar dari 1. Seperti ini lebih besar dari 1. Jadi rumus yang ketiga ini tidak masuk. Terus rumus yang keempat, kondisi yang keempat, jika nilai ID lebih kecil dari 1. Nah, dari pernyataan pertama ini, kedua rumus ini sudah tidak masuk. Jadi yang masuk untuk perhitungan ini di rumus yang kedua, seperti itu teman-teman. Nah, dari sini kita coba lihat di perhitungan standar derajat Morishita.
Nah, kita kan pakai rumus yang kedua. Jadi di sini IP sama dengan 0,5 buka kurung ID kurang 1 bagi MC kurang 1 tutup kurung, dan jika MC lebih besar dari ID, lebih besar atau 1, seperti itu. Nah, dari sini kita akan mencari nilai dari ID kurang 1 bagi MC kurang 1. Di sini kita kopikan, terus kita bawakan ke sini biar lebih jelas cara kerjanya. Kita pastikan di sini, teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Kita langsung mulai sama dengan di sini ide ini, hasil dari ide ini dikurangi 1. Nah, jadi dapatnya ini. Langkah selanjutnya kita lihat MC kurang 1. Jadi kita langsung mulai sama dengan MC ini dikurangi 1. Nah, hasilnya ini, teman-teman. Nah, dari hasil ini kita bagikan antara ID kurang 1 dan MC kurang 1. Caranya sama dengan klik di ID ini dibagi MC. Nah, hasilnya ini, teman-teman. (0,00358). Nah, dari hasil ini kita kalikan lagi dengan ini, teman-teman, 0,5 ini. Caranya seperti ini, sama dengan 0,5 ini dikalikan hasil yang kita sudah cari tadi, terus kita enter. Nah, hasilnya ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hasil dari derajat Morishita ini adalah 0,00. Nah, di sini kita langsung melihat di kriteria dari pola sebaran. Nah, di sini kita lihat. Kemudian langkah yang terakhir adalah menentukan pola sebaran berdasarkan nilai IP di atas. Di sini kita lihat jika IP lebih kecil dari 0, maka pola sebarannya seragam. Nah, di sini IP-nya itu tidak lebih kecil dari 0, jadi tidak masuk pola seragam. Yang kedua, jika IP sama dengan 0, maka pola sebarannya acak. Dan jika IP lebih besar, maka pola sebarannya mengelompok. Nah, dari hasil ketiga kriteria ini, IP itu masuk di jika IP sama dengan 0. Nah, hasilnya ini, teman-teman. Jadi dari hasil yang kita kerjakan ini, derajat Morishitanya ini masuk pola sebarannya acak. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu saja tutorial dari saya. Semoga tutorial ini sangat bermanfaat bagi teman-teman. Dan jika ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.